Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melaksanakan ibadah dan sekaligus dengan perjamuan kudus. Sekalipun kita berada di rumah masing-masing, tetapi saya percaya kita setelah menyiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus ini. Mari kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang selalu limpah dalam kehidupan kami. Hari ini kami menyiapkan hati kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menyiapkan hati dan diri kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kuasailah kami ya Roh Kudus, agar kami mampu memahami lebih dalam tentang firman-Mu dan mampu untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Kuasailah kami Tuhan di dalam mendengarkan firman pada saat ini. Semoga Roh Allah yang kudus mengokohkan kami dan menyertai kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat 37. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air.
Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Amin. Firman Tuhan. Dalam perayaan Jumat Agung pada saat ini, kita disorot dengan tema yang berkata, sudah selesai. Sundunmo. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika saya menyelesaikan sebuah pekerjaan dan saya merasa bahwa semuanya sudah beres, maka saya akan bernafas lega dan mengatakan, sudah selesai. Kelegaan dengan ungkapan sudah selesai hanya bisa terungkap dari orang-orang yang tekun, yang bertanggung jawab, dan yang setia terhadap pekerjaannya. Kelegaan tidak akan kita dapatkan ketika kita bekerja tetapi hanya setengah-setengah hati, bekerja dengan tidak jujur, tidak tulus, tidak ikhlas. Karena semuanya itu justru akan membuat kita maknuku-nuku. Saudara-saudara, untuk kita renungkan bahwa Jumat Agung adalah tempat atau kesempatan untuk menghayati bagaimana Allah menyatakan pengampunannya kepada manusia. Pengampunan tersebut adalah bentuk kepekaan Allah akan ketidakmampuan manusia untuk kembali kepada kekudusan Allah. Satu-satunya cara untuk mengembalikan manusia ke dalam kekudusan Allah ialah jika Allah sendiri yang berkenan memanggil manusia. Cara Allah mengampuni manusia adalah sangat unik, karena Allah justru memilih jalan penderitaan. Siapakah yang harus menderita? Dialah Yesus, anaknya yang tunggal. Melalui perenungan ini mengajak kita menghayati bagaimana Yesus benar-benar mengalami penderitaan yang mencapai puncaknya di kayu salib. Apa yang terjadi pada detik-detik terakhir kematian Yesus? Setelah segala proses penyaliban sudah dilakukan oleh orang-orang yang menolaknya, Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, dan berkatalah ia, aku haus. Setelah mereka mencucukkan anggur asam pada mulut Yesus, dan Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Dengan perkataan itu, Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Kalimat ini hendak menjelaskan bahwa hukuman dosa manusia telah selesai ditanggungnya. Itu artinya Yesus sudah memikul seluruh hukuman dosa manusia. Bahkan ia pun sudah memikul kehausan yang luar biasa yang seharusnya manusia yang tanggung. Yesus sudah lega karena sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan dengan sempurna. Segala dosa manusia telah ditanggungnya. Pengorbanannya sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebusnya. Kita memiliki sang penebus, yaitu Yesus. Pengampunan di dalam Yesus Kristus sudah dinyatakan. Lalu apakah balasan kita?
Balasan kita adalah bersyukur. Bersyukur dalam arti menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Bersyukur dalam arti mengampuni dan bersaksi tentang Dia, Sang Juru Selamat kita. Melalui perjamuan kudus yang kita laksanakan pada saat ini, kita diajak untuk saling mengampuni, terlebih-lebih dalam pergumulan berat yang sedang kita alami. Kita percaya bahwa Yesus telah menyelesaikan segala perkara kehidupan yang dapat membuat manusia binasa. Yesus telah mengorbankan nyawa dan kehidupannya demi manusia yang dikasihinya, demi kita yang dikasihinya. Karena itu, marilah kita juga menjadikan hidup kita sebagai alat untuk menyatakan pengorbanan yang tulus untuk ikut mengambil bahagian dalam menyelesaikan perkara-perkara kehidupan manusia. Kiranya Roh Kudus terus menopang dan memampukan kita sehingga kita teguh beriman di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saudara-saudaraku, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita. Rohnya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada Anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkanlah kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepada baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Yesus Kristus.
supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, segala perkara telah tersedia. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu." Marilah saudara-saudaraku, bersiaplah untuk menikmati perjamuan kudus ini oleh roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ungkapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah." Dan minum. Saudara-saudara, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati kita seperti pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan saja. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebajikannya. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendenda. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam perjamuan kudus ini kami mengalami kasih dan kedekatan-Mu. Tetaplah bersama dengan kami sampai hari-hari akhir kehidupan kami. Hidupkanlah persekutuan kami dengan hal-hal yang baru di dalam Roh, bahwa kami mempercayai Engkau di dalam hidup dan kematian kami. Kepadamu-lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita melakukan suaramu kudengar memanggil diriku. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Tuhan yang menyertai kami dalam mendengarkan firman Tuhan dan di dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Kiranya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Teruslah Tuhan memberkati setiap kami, bersama dengan keluarga kami, yang sedang bersama kami pun yang jauh terpisah dari kami. Semoga kami terus beroleh kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap warga jemaat Tuhan di Jemaat Karambe yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang sedang bergumul, kiranya Tuhan sapa. Yang sedang dalam duka cita, Tuhan hiburkan. Orang tua kami yang sudah berada dalam usia lanjut, kiranya Tuhan terus menopang kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan berat yang sedang kami alami semua manusia di muka bumi ini. Kiranya Tuhan yang beracara di dalamnya. Kami terus percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dan merancangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang bersandar kepada-Nya. Ya Tuhan, berkatilah kami semua warga jemaat Karambe di sini. Demikian juga kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin di dalam tondok, Topareng,
Demikian juga pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok. Para medis, tim dokter, Tuhan kasihi setiap hamba-hamba-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kita. Terima kasih.